Terima kasih pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 3 RRI. Saat ini menjadi pembahasan di publik begitu, di mana tahun 2023, 1 tahun menjelang pemilu 2024, banyak sekali tahapan pemilu yang sudah mulai dilakukan di tahun ini. Salah satunya adalah pencalonan presiden dan juga wakil presiden. Tahapan ini menjadi krusial di mana jika tidak dilakukan antisipasi terhadap tahapan pemilu yang satu ini, bisa jadi akan timbul huru-hara atau ramai di masyarakat. Itu salah satu hal yang harus kita antisipasi dan kita akan diskusikan bersama. Dan kebetulan tim RRI Net hari ini berkesempatan untuk berjumpa dan berbincang langsung bersama dengan Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD di kantor beliau. Saya akan langsung sapa Prof. Mahfud MD. Pak Menko, apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah. Gimana? Kita banyak akan menyoroti tentang tahun politik 2024. Ini 2023 kan gegap gempitanya sudah mulai terasa, Prof. Mahfud ya. Tentu goalsnya adalah bagaimana menciptakan suasana tetap kondusif di tahun 2023 hingga nanti goalsnya adalah 2024. Prof. Mahfud, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat supaya masyarakat tetap menjaga kondusivitas di tahun 2023 menjelang pemilu nanti? Ya, baik. Kalau saya bicara secara umum, sekarang ini ya kondusif. Kondusif itu kan bisa dilihat dari sudut satu, bagaimana tahapan-tahapan itu dijalani. Itu kan semuanya sudah berjalan sesuai dengan jadwal. Ya. Lalu kemudian ada kondusivitas di sudut politik. Nah, di politik memang ada spekulasi pemilu ini jadi apa enggak, dan itu tergantung pada DPR dan partai politik. Tapi saya lihat DPR pun siap gitu ya untuk melaksanakan pemilu. Bahkan mungkin ini masih hangat gitu, kata kunci terakhir bahwa pemilu itu memang sudah jauh lebih siap ketika kemarin Presiden kelima Bu Megawati kemarin sebagai Ketua Umum PDIP sudah mengumumkan bahwa pemilu harus dilaksanakan dengan baik. Artinya dari sudut politik kita sudah punya ini. Semuanya akan kondusif. Yang agak gaduh itu kadang-kala kan juga medsos. Nah, kalau medsos itu terkadang nggak bisa dipercaya juga. Oleh sebab itu saya kira media yang tidak sosial seperti RRI ini harus lebih banyak menyuarakan yang melampaui medsos gitu ya. Dan saya senang kita bisa ngomong hari ini bahwa pemerintah siap dari sudut instrumen hukum, kelembagaan, bahkan finansial juga kita sudah siapkan. Kemudian saya lihat di politik juga arus utamanya memang pemilu ini harus jalan sesuai dengan jadwal, dan sampai hari ini kita ketemu ini semua tahapan semuanya tepat waktu. Jadi oke lah, bagus. Masih on the track ya, sesuai dengan tahapan yang ada. Tapi yang ramai belakangan ini kan juga banyak yang menyoroti tentang sistem proporsional terbuka dan tertutup yang ada diuji materikan di MK begitu. Nah, apakah ini Pak Mahfud juga memandang ini akan menjadi sebuah pemicu huru-hara lagi di jelang tahun politik ini? Sebenarnya kalau itu enggak sih, itu kan hanya tidak akan berpengaruh pada teknis dan agenda atau jadwal ya, timeline. Tidak akan berpengaruh karena soal terbuka atau tertutup itu tidak hanya menentukan nanti yang menang ini berdasar nomor urut atau suara terbanyak. Cuma itu kan formnya kan tetap aja, formulirnya yang harus disiapkan gitu kan. Nah, apakah orang nyoblos nama orang atau partai itu kan tidak akan berpengaruh terhadap proses. Misalnya secara tiba-tiba, misalnya nanti MK memutuskan harus sistem proporsional tertutup, ya enggak apa-apa, kita tinggal menyesuaikan aja. Nah, yang rame kalau itu bukan pada sudut kesiapan pemerintah, tinggal bagaimana kesepakatan politiknya di tingkat parpol yang akan ikut pemilu dan bagaimana MK menyikapi. Nah, saya melihat kesepakatan politiknya kemarin dari 9 partai yang memenuhi threshold ya, parliamentary threshold 4,5%. Ya. 9 itu 8 sudah sepakat dengan sistem tertutup. Nah, tinggal
satu partai, PDIP menginginkan tertutup, yang lain tetap ingin terbuka. Nah, terus apa keputusannya? MK saja dilihat. Nah, dulu yang memutus sistem pemilu seperti sekarang itu saya, ketua MK-nya. Pada waktu itu sebenarnya sikap MK, kalau urusan sistem pemilu itu terserah DPR dan pemerintah, terserah undang-undang. Pada waktu itu kan orang agak keliru memahami MK mewajibkan pemilu dengan sistem terbuka. Sebenarnya enggak. Yang buat terbuka itu DPR sendiri, kita hanya mencoret syaratnya. Karena waktu itu kan syaratnya begini, penentuan anggota DPR terpilih ditentukan berdasar suara terbanyak, terbuka kan? Berdasar suara terbanyak di antara mereka yang sudah mencapai suara lebih dari 35%. Nah, saya coret 35% ini karena kalau itu sama aja tuh tertutup. Karena siapa yang mau capai 35%? Hampir tidak ada. Kalau misalnya satu dapil, satu partai calonnya 5, kalau dibagi 5 udah 20 kan? Tidak akan ada yang mencapai itu. Sehingga kita coret syaratnya, tapi terbukanya tuh yang buat DPR. Nah, kalau sekarang mau diubah tertutup, itu DPR lagi. Sehingga menurut saya kalau dari sudut ilmu ya, MK itu seharusnya memutuskan yaitu urusan open legal policy. Legal policy artinya permohonan bukan ditolak, tapi tidak dapat diterima. Beda, tidak dapat diterima dan ditolak itu di dalam hukum. Kalau tidak dapat diterima itu NO namanya Kak, dalam istilah yang umum dikenal. Artinya kita tidak mempersoalkan isinya, tapi permohonan ini tidak dapat diadili isinya, selesaikan sendiri aja gitu. Tapi ini sudah berjalan. Apa? Enggak, ini kan minta ke, ya nanti putusannya itu berjalan, lalu MK bisa memutus. Sesudah dipelajari semuanya, kami nyatakan permohonan tidak dapat diterima gitu aja, bukan ditolak ya. Tidak dapat diterima itu artinya boleh diskusi lagi, tapi diskusinya bukan di MK, diskusinya di DPR sana dengan parpol, lalu putuskan sendiri gitu. Kan banyak begitu. Jadi MK itu tidak boleh membatalkan sesuatu yang tidak baik. Yang boleh dibatalkan oleh MK itu yang tidak benar. Kalau tidak baik itu soal selera. Misalnya ada orang mengatakan gini, kalau sedang panas matahari, kamu jangan pakai baju hitam di lapangan Monas, itu panas sekali. Tapi kalau kamu mau kan tidak apa-apa juga, sama begitu. Itu hanya tidak baik aja orang pakai baju hitam di tengah matahari di lapangan Monas gitu, kan tidak melanggar hukum. Sama dengan sistem proporsional tertutup atau terbuka itu tidak melanggar hukum, putuskan sendiri. Sama orang pakai baju, kamu pakai baju putih apa hitam itu kamu sendiri gitu. Jangan minta ke hakim gitu kan gitu. Nah, gitu aja sebenarnya. Tapi oke lah kita tunggu putusan MK agar tidak mendahului gitu. Tetapi sejak awal itu dinyatakan sebagai open legal policy, terserah saja ya. Tapi terserahnya ke sana ke DPR, jangan minta ke MK dong kalau sudah. Artinya tahapannya kan masih panjang ya, padahal ini diharapkan nanti bisa berlaku pada pemilu 2024, Prof. Iya, makanya kalau MK dia cuma menyatakan ini tidak dapat diterima, misalnya ya, misalnya tidak dapat diterima ya tidak bisa tahun ini. DPR membahas itu kan lama, iya kan? Kalau misalnya MK ya sudahlah sekarang dikabulkan kan gampang, tinggal formulirnya itu diubah SK-nya saja bahwa ini nanti nomor urut 1, 2, 3 siapa yang mau, kan belum pencalonan juga kan ini. Kalau mau tertutup ya yang nomor 1 misalnya Hendrasmo, nomor 2 Mahfud, nomor 3 apa, kalau dapat 2 suara saya dan Pak Hendrasmo dapat, yang 3 ke bawah tidak dapat kan itu aja. Kalau dapat 2 kursi kan. Nah cuma mengubah itu aja, tapi tidak akan menghalangi proses pemilu. Tahapan-tahapan pemilu itu saya yang mengendalikan, jadi tidak apa-apa, apapun putusan MK silakan aja. Oke, karena ada beberapa pihak kan juga menyoroti ketika dulu kita menggunakan sistem proporsional tertutup, kemudian di MK diputus terbuka begitu ya, dan sekarang diuji materikan lagi di MK. Nah ini akan terjadi inkonstitusional. Enggak, salah tafsir aja. MK tidak memberlakukan tertutup menjadi terbuka, MK hanya mencoret syaratnya aja. 35%-nya itu dibuang. Kalau mau terbuka, terbuka. Kalau mau tertutup, tertutup. Gitu aja. Lalu kita coret syaratnya sehingga menjadi terbuka penuh. Nah kalau mau kembali lagi ke yang mana itu dikatakan oleh MK
Ya kalau mau terbuka ya terbuka dong, kalau mau tertutup tertutup. Nah sekarang mau tertutup buat aja undang-undangnya, itu bukan urusan MK gitu. Nah itu yang disebut MK itu tidak boleh dong mengadili sesuatu yang tidak baik. Misalnya gini lah, ini ada bakso ya, panas, campur es, kan tidak enak kan? Yeah. Tapi kan tidak apa-apa kamu makan. Saya tidak mau bakso campur es yang panas saja gitu. Kan dimakan juga tidak dilarang. Itu namanya open legal policy. Kalau kamu suka makan aja meskipun tidak enak gitu. Nah, beda dengan racun kan, jangan makan mati kamu. Nah, MK hanya boleh membatalkan racun itu. Kalau ada perkara ke MK jangan sembarang minta ke MK, sembarang aja minta ke MK. MK hanya membatalkan yang salah, bukan membatalkan yang jelek. Gitu ya. Nah, maka proporsional jadinya. Oke, baik. Kita tinggal tunggu itu bergulir ya di Mahkamah Konstitusi seperti apa keputusannya. Tapi Pak Mahfud dalam sebuah pernyataan yang pernah Bapak sampaikan ya, masih mendekati pemilu ini ya, di tahun politik ini, Pak Mahfud izin mengutip, masyarakat jangan melakukan politik identitas, tetapi identitas politik itu boleh, bahkan tidak terhindarkan. Boleh dijabarkan lebih lanjut mengenai pernyataan ini, Pak? Politik identitas itu kalau di dalam konsep ilmu, di mana identitas politik itu dijadikan alat untuk mendiskriminasi orang lain, kelompok lain. Misalnya, yang sekarang ramai politik identitas. Saya Islam dong, Islam ini mayoritas, kamu enggak boleh duduki jabatan ini, kamu enggak boleh ikut pemilu, kamu apa? Nah itu namanya politik identitas. Atau kampanye, jangan pilih tuh, yang partai itu orangnya tidak Islam, itu politik identitas. Jangan pilih, mereka bukan orang Jawa. Identitas primordial kan, identitas itu agama, suku, ras, daerah gitu kan, bahasa gitu. Nah itu politik identitas digunakan untuk mendiskriminasi atau mendiskreditkan orang lain yang beda. Kalau identitas politik kan tidak bisa dihindarkan. Kamu orang mana? Jawa kan? Jawa. Ya tetap aja identitas politiknya ini. Namanya siapa tadi? Luna, Pak. Luna. Kan tetap nulis. Kamu lahir di mana, Luna? Di Jawa. Ya orang Jawa. Kan tidak bisa dihilangkan. Saya orang Madura gitu. Mau bilang, oh saya orang Jakarta, nggak bisa, orang sudah tahu saya lahir di Madura juga, ngomongnya kayaknya Madura kan orang tahu, nggak bisa dihilangkan kan? Itu yang pengertian tidak bisa dihindarkan ya, itu ya? Politik identitas dan identitas politik. Politik identitas atau politisasi identitas? Boleh, politik identitas itu konsep besarnya politik identitas ada cara. Kalau politisasi itu proses menggunakan politik identitas, sama kan? Cuma sasi. Meaningnya sama ya. Cuma itu aja. Nah, satu proses yang bekerja itu aktif itu namanya politisasi. Kalau sebagai konsep diartikan sebagai kata benda politik kan gitu aja. Prof, ini sudah mulai muncul saat ini ya politik identitas ini. Bagaimana menyikapinya supaya tetap seperti pesan Pak Jokowi ya, tetap harus kondusif, tetap aman, adem ayem begitu jelang tahun politik tahun depan ini. Saya kira bukan mulai muncul ya, udah lama munculnya. Jelang pemilu selalu lebih banyak lagi, Prof ya. Yang ramai itu 2016 kan ya, 2014 sudah politik identitas. Ya, menjelang pemilu mulai muncul lagi, itu betul. Ya itu mari kita bangun kesadaran kolektif kita bahwa negara ini milik kita bersama, tidak disekat-sekat untuk penggunaan hak dan kewajiban berdasar kelompok identitas, dasar sara itu tidak boleh. Dan sebenarnya itu sih kalau saya yang melihat gejalanya ya memang ramai panas menjelang pemilu, udah selesai bersatu lagi biasanya bangsa ini. Gitu. Nah yang tidak masuk itu tetap ramai, nanti nunggu pemilu berikutnya kan ya, sekarang mulai ramai. Ya kita kendalikan sama-sama gitu ya, bahwa itu kurang bagus gitu ya, tapi dihindari juga identitas setiap orang kan tidak bisa. Pengendaliannya gitu kan? Dengan instrumen seperti apa? Iya, kesadaran bersama kan diseminasi tentang pengertian, penguatan ideologi, ada BPIP dan sebagainya itu bekerja di situ. Termasuk RRI dong, tiap hari bicara bahwa ini itu tadi kan pemersatu bangsa tuh semboyannya ya. Iya. Pemersatu bangsa, penjaga kedaulatan. Nah itu diimplementasikan, disuarakan banyak-banyak. Negara ini akan terus maju dan maju kalau kita tidak menggunakan politik identitas, tapi akan terseok-seok kemajuannya, bahkan bisa hancur kalau menggunakan politik identitas. Kan gitu aja. Itu tugas kita bersama. Kalau saya di sini program deradikalisasi. Ya, program penguatan ikatan kebangsaan. Saya punya deputi di sini, deputi Kesbang, Kesatuan Bangsa. Tugas pokok yang diberikan oleh Presiden dulu ketika saya diangkat ya, deradikalisasi. Deradikalisasi itu sebenarnya
Karena politik identitas salah satu penyebab utamanya radikalisme itu. Sehingga kita lakukan deradikalisasi. Jadi kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Kalau kontra itu mencegah agar tidak terjadi radikal, kalau deradikalisasi membersihkan yang terlanjur kena radikal, gimana cara membersihkannya. Nah, itu di sini ngerjakannya. Jadi pesan sekali lagi mungkin untuk masyarakat apa yang ingin disampaikan untuk menjaga situasi tetap kondusif itu. Artinya begini, tahun depan itu tahun banyak tantangan, bukan karena politik, tapi apa namanya, perfect storm. Perfect storm itu ya badai ekonomi dunia, akan terjadi resesi di berbagai dunia. Sekarang ini sudah 30 negara itu antri untuk mendapat bantuan dari IMF. Antri nih, yang sudah dapat 16. Nah, Indonesia ini belum masuk ke antri dan tidak minta. Nah, ini harus kita jaga nih, harus kita jaga kondisivitas kita agar kita tidak ikut antri. Kalau antri pun tidak bakal dapat, IMF bilang tinggal 4 jatahnya, yang antri udah 30, coba gimana. Kita harus bangkit dari kita sendiri. Dan 4 lembaga keuangan dunia ya, World Bank, Bank Dunia, kemudian IMF, kemudian ADB dan OECD itu menyatakan Indonesia itu tidak akan mencapai target pertumbuhan ekonomi ke depan apapun, karena 4 ini menilai kita targetnya kan 5,3, ini ada di bawah 5 semua. Nah, kalau kita tidak hati-hati gitu ya, membuat ketenangan, berusaha ribut-ribut terus, ya mungkin bisa terkena storm itu, badai ekonomi, badai dahsyat ekonomi depan. Tahun 2003 tidak bisa dihindari, perang geopolitik ya, persaingan Amerika, Cina, Ukraina, Rusia itu semua akan mempengaruhi kehidupan kita ke depan. Jangan lupa misalnya, apa urusannya Ukraina dan Rusia kan jauh dari sini. Loh, itu kan kalau dari urusan jarak, kalau urusan geopolitik, goncang di sana, sini kena. Itu yang disebut badai. Kenapa? Karena gini, kita itu yang kamu makan tiap hari mungkin ya, gandum itu, kue-kue yang kamu makan di sini, gandumnya itu dari Ukraina, 80%. Nah, kalau Ukraina perang, kita nanti pindah ke tempat lain yang harganya jauh lebih mahal dan mungkin tidak kebagian juga. Nah, itu badai ekonomi besok. Sehingga kalau itu tidak, kan kita harus memberdayakan ekonomi rakyat kita. Baik, pemirsa RRI Net, demikian tadi perbincangan kami bersama dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Kita harapkan ya situasi tetap kondusif, bagaimana masyarakat juga tetap meredam ya situasi panas begitu yang sudah mulai muncul dengan memperhatikan hal-hal yang membuat adem begitu. Bagaimana masyarakat juga memiliki peran yang besar supaya tidak mengakibatkan perpecahan di masyarakat kita. Terima kasih, sampai jumpa.